Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendaftarkan diri, eee, di webinar kali ini. Mudah-mudahan kita dapat belajar dan dapat ilmu baru ya, yang bisa diterapkan gitu ya, di kemudian hari ataupun di masa yang sekarang gitu. Perkenalkan nama saya Linda Khairia Fitriani, saya dari Universitas Pajajaran. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu berjalannya webinar nasional pada malam hari ini. Teman-teman semuanya, webinar nasional pada malam hari ini, diselenggarakan oleh komunitas Sakola.id. Nah, apa itu Sakola.id? Sakola.id merupakan platform edukasi khususnya di bidang pengembangan diri, pengasahan soft skill, dan, sharing materi yang target utamanya adalah generasi-generasi muda. Sekolah ID hadir dengan harapan untuk bisa ikut berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang aktif, produktif, dan juga berkualitas demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, salah satu program dari Sekolah.id ini adalah, Sekolah Talk, yang merupakan webinar inspiratif yang akan membahas materi-materi yang dibutuhkan oleh generasi muda. Nah, pada malam hari ini teman-teman semuanya, kita, membawakan tema ya, eee, atur waktumu untuk meningkatkan produk produktivitas. Telah hadir, sama kita ya, bareng-bareng sama kita nih, Kang pemateri gitu ya, Kang Muntas. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya untuk jangan lupa mengisi absensi, eee, kemudian, barangkali ada yang mau bertanya ya boleh isi Padlet, dan juga boleh, di kolom live chat gitu ya. Nah, oke kita langsung sapa Kak Muntas ya, boleh admin bisa apa ya, ditampilkan kurikulum vitae-nya. Oke. Kita sapa dulu Kak Muntasnya. Halo Kak Muntas. Halo Kalinda, suara saya jelas Halo. Kalinda? Jelas jelas. Selamat Jelas. malam. Selamat malam Kalinda. Oke, saya izin bacakan dulu, kurikulum vitae dari Kak Muntas ya. Beliau bernama Muntazar Nur Syabana Eshum, merupakan lulusan dari Universitas Pajajaran. Beliau lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 Desember 1998, kemudian sekarang sedang menempuh pendidikan magister ilmu sastra Unpad, pada tahun 2021, kemudian S1 administrasi bisnis Unpad 2018. Kita lihat, pengalaman kemahasiswaannya, coba bisa ini, admin tolong bisa digeser ke bawah. Oke, pengalaman kemahasiswaan beliau, bisa dilihat ya teman-teman, dari mulai ekspeditor Chamber Pendidikan Ekspedisi Pajajaran pada tahun 2020, kemudian, beliau pernah, menjabat sebagai Kepala Departemen Sosial Event, Lembaga Dakwah Kampus Syamil Unpad pada tahun 2020 juga, kemudian, Kepala Departemen Advokasi Pelayanan Mahasiswa BMKMA Unpad pada tahun 2019, Ketua Pelaksana Ospek Jurusan Sastra Arab Tarhib Himasa pada tahun 2018. Oke, kita dari dari pengalaman kemahasiswaannya juga, sesuai tema malam ini ya, Kak Muntas ini, sangat produktif gitu ya, banyak sekali kegiatannya. Kemudian untuk prestasinya itu pernah, terpilih sebagai perwakilan untuk New Summer Program Entrepreneurship di Singapura pada tahun 2021, kemudian terpilih sebagai wisudawan terbaik jenjang sarjana wisuda gelombang 1, November 2020, kemudian, eee, mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa paling menginspirasi gitu, Himasa Award 2020, kemudian pernah menjadi perwakilan, ataupun delegasi pertukaran mahasiswa tanah air
ke Universitas Hasanuddin Makassar. Oke, keren banget. Bisa digeser lagi ke bawah, admin, tolong. Kai. Oke, langsung aja kali ya, kita ke materi dari Kementas, eee, tentang ini ya, apa, judulnya adalah "Atur waktumu untuk meningkatkan produktivitasmu." Langsung aja, saya serahkan kepada Kementas. Silahkan. Baik, terima kasih Kalinda telah menjadi moderator pada malam hari ini dan telah mempersilahkan saya untuk sharing bareng teman-teman semuanya. Tentunya masih dalam webinar Sekolah Talk gitu. Webinar Sekolah Talk memasuki fase ketiga ini. Eh, Sebuah kesempatan yang luar biasa. Akhirnya saya bisa sharing tentang bagaimana sih cara manajemen waktu yang baik gitu untuk kita agar kita ini bisa menjadi seorang yang produktif gitu. Karena sebenarnya gini teman-teman, saya izin sambil share aja ya. Apakah terlihat sudah full layar? Mohon konfirmasinya, Kalinda. Iya, udah. Ya, baik. Atur waktumu, tingkatkan produktivitasmu. Ini tema yang sangat luar biasa sebenarnya teman-teman. Ya, ketika kita sebagai generasi muda, tentunya kita mempunyai banyak sekali energi, kita punya banyak sekali kesempatan dan punya banyak sekali kegiatan yang ingin dilakukan dalam satu waktu gitu. Maka seringkali hal yang dialami oleh seorang pemuda atau generasi muda ini adalah mereka ini terlalu banyak kegiatan dalam satu waktu gitu. Terlalu banyak kegiatan dalam satu waktu sehingga seringkali waktu yang mereka miliki menjadi tidak jelas. Waktu yang mereka miliki menjadi terasa sangat mengejar gitu, terasa sangat mengejar karena banyaknya aktivitas, banyaknya keinginan, banyaknya kegiatan yang semuanya itu tergabung dalam satu waktu yang sama. Ya. Sebentar. Ya, makanya topik manajemen waktu ini merupakan topik yang sering kali kita dengar, teman-teman, baik itu di seminar sekolah teman-teman, baik itu di seminar perkuliahan teman-teman, baik itu di Facebook, baik itu di Twitter, di LinkedIn, ataupun di Instagram. Banyak sekali orang yang penasaran atau yang membahas sebenarnya manajemen waktu yang baik itu kayak gimana sih? Dan sebenarnya apa sih pentingnya manajemen waktu gitu? Dan apakah dengan kita bisa mengatur waktu, apakah kita bisa meningkatkan produktivitas kita gitu? Maka kita di sini akan coba membahas itu, teman-teman. Akan coba membahas itu bareng-bareng. Tapi sebelumnya, seperti biasa, sebelum saya memulai materi gitu, saya akan mengingatkan kepada audiens semuanya, termasuk pada teman-teman, bahwasannya apa yang nantinya saya sharingkan di sini itu bukanlah sebuah kebenaran yang absolut, teman-teman ya. Bukanlah sebuah kebenaran yang mutlak. Ini murni hanya pendapat saya berdasarkan interpretasi saya terhadap pengalaman-pengalaman yang pernah saya jalani dan juga terhadap pengetahuan-pengetahuan yang pernah saya miliki gitu. Nah, jika nanti teman-teman mendapatkan suatu kekeliruan di dalam materi yang saya sampaikan, saya sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran dari teman-teman. Saya sangat terbuka untuk menerima diskusi dari teman-teman semuanya, dan bahkan jika memang materi yang saya sampaikan ada kesalahan, saya akan sangat terbuka untuk belajar dan belajar dari koreksi teman-teman semuanya. Jadi, apa yang nantinya bermanfaat untuk teman-teman silahkan diambil dari materi ini, dan apa yang menurut teman-teman itu tidak bermanfaat, maka silahkan diabaikan saja. Ya.
Jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi bukan hanya teman-teman yang belajar, tapi saya juga belajar untuk sharing kepada teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya. Saya next ya. Di sini topik besar yang sering kita dengar yaitu tentang manajemen waktu. Ya, kalau kita berbicara tentang manajemen waktu, sebenarnya apa sih manajemen waktu itu gitu? Nah, manajemen waktu itu teman-teman terdiri dari dua kata ya. Yang pertama manajemen, yang kedua waktu. Ya, manajemen sebagaimana yang kita sering dengar, sebagaimana yang sering kita ketahui, bahwasanya manajemen adalah proses managing gitu, proses memanage, proses mengatur, proses mengelola, ya, proses mengelola, mengatur gitu. Dan waktu adalah waktu sebagaimana yang kita pahami gitu, ya, sebuah durasi atau sebuah kesempatan yang sifatnya duratif gitu, yang ada di dalam hidup kita gitu, yang nggak bisa diulang gitu. Maka karena waktu ini nggak bisa diulang, maka kita harus manajemen waktu. Agar apa? Agar kita bisa menjadi seorang yang produktif gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, emang sebenarnya produktif itu apa sih gitu kan? Mungkin teman-teman banyak bertanya, ya ini gitu, kita harus menjadi produktif, kita harus menjadi generasi yang produktif, harus banyak kerjaan gitu agar produktif. Emang sebenarnya arti produktif itu apa sih gitu? Nah, produktif itu teman-teman, sebenarnya kita bukan sibuk ya. Sibuk sama produktif itu berbeda teman-teman ya. Kalau sibuk, kita mengerjakan banyak sekali pekerjaan gitu dalam satu waktu. Tetapi kalau produktif itu lebih kepada bagaimana caranya kita bisa menghasilkan lebih banyak. Kita bisa menghasilkan lebih banyak dengan kualitas waktu yang sama gitu. Dengan durasi waktu yang sama. Ya. Misalkan gini, bedanya sibuk sama produktif ya. Misalkan teman-teman dalam waktu 1 jam itu kalau sibuk, teman-teman misalkan dalam waktu 1 jam ini bisa meeting sambil ngerjain tugas, sambil sambil nge-review materi, sambil sambil nonton TV dan lain sebagainya gitu. Sibuk gitu teman-teman, itu sibuk gitu. Tapi kalau sibuk doang itu nggak jelas teman-teman, nggak jelas hasilnya apa, nggak jelas tujuannya kemana gitu. Kayak kita teh cuman banyak aja kegiatan gitu, tapi kita nggak jelas outputnya kayak gimana. Tetapi kalau produktif itu jelas outputnya gitu. Misalkan dalam waktu 1 jam ini teman-teman sudah berhasil gitu mengerjakan tugas. Gitu. Jadi kalau yang sibuk itu sedang mengerjakan tugas, tapi kalau misalkan yang produktif ini sudah berhasil mengerjakan tugas karena misalkan deadline-nya memang 1 jam lagi gitu. Tetapi misalkan selain itu teman-teman juga berhasil untuk ngerangkum sebuah materi karena memang sesuai dengan tugas yang sedang dijalani. Jadi kata kuncinya adalah output-nya jelas atau tidak gitu. Kalau output-nya jelas gitu, maka teman-teman bisa disebut produktif gitu. Tapi kalau teman-teman nggak jelas output-nya apa, hanya proses saja, tidak membuahkan hasil, maka itu hanya sibuk. Nah, kita jangan sampai terjebak di dalam kesibukan, ya, kesibukan yang tidak jelas tujuannya kemana. Tapi kita harus menjadi seorang yang produktif. Menjadi seorang produktif juga tidak harus menjadi sibuk, teman-teman. Ya, di saat orang lain bisa mengerjakan tugas itu dalam waktu 1 jam, teman-teman bisa mengerjakan dalam waktu 15 menit, maka teman-teman menjadi seorang yang produktif. Karena 15 menit yang teman-teman gunakan itu fokus gitu. Dan kualitasnya lebih bagus gitu daripada 1 jam yang orang lain gunakan dalam mengerjakan tugas. Nah, next. Ini ada satu quotes ya tentang time, tentang waktu gitu kan. Apa sih sebenarnya waktu itu gitu. Nah, waktu teman-teman katanya William Penn gitu adalah sesuatu yang kita tuh ingin banyak gitu. Kita tuh ingin banyak, ingin lebih gitu kan. Tetapi selalu kita sia-siakan gitu. Maksudnya selalu kita abaikan, selalu kita gunakan dalam hal yang sia-sia gitu. Kita pengen nih punya waktu dalam 1 hari, misalkan sering kita dengar ungkapan, bisa nggak sih 1 hari ini waktunya jangan 24 jam, tapi misalkan waktunya 30 jam gitu, waktunya 40 jam. Kenapa muncul ungkapan seperti itu? Karena kita merasa waktu yang selama ini kita jalani gitu,
itu tidak cukup untuk melakukan target-target kita. Itu tidak cukup untuk melakukan tujuan-tujuan kita. Ya, ketika kita punya target dalam satu hari ingin membaca satu buku, misalkan, lalu kita tidak selesai, maka kita akan berbicara, bisa nggak sih waktunya ditambah gitu. Ya. Tapi di sisi yang lain, ketika kita punya waktu, sebenarnya kita punya waktu ini, tapi selalu kita sia-siakan teman-teman ya. Misalkan kita punya 1 jam nih, kita punya 1 jam, lalu kita dikasih tugas sama dosen misalkan, kalau yang mahasiswa, atau kalau yang masih siswa gitu. Misalkan dikasih tugas sama guru, oke ini tugas, deadline-nya malam ini jam 11. Ya. Lalu sekarang sudah jam 10 misalkan. Ya. Kita punya waktu 1 jam lagi untuk mengerjakan tugas. Maka kita akan berbicara, bisa nggak sih deadline-nya ditambah? Bisa nggak sih pengumpulannya ditambah gitu, nanti gitu, diundur gitu. Tapi ketika sebelum-sebelumnya dan termasuk sekarang, kita masih santai-santai saja, tidak mulai gitu, tidak mulai mengerjakan tugas. Misalkan dosen memberikan tambahan waktu, oke, pengumpulannya diundur menjadi besok malam gitu. Ya, kita punya waktu lebih tuh, tapi kita nggak langsung mengerjakan. Ya udahlah, nanti aja besok malam gitu. Ngerjainnya nanti aja. Itu ya, kadang-kadang memang ini menjadi hal yang paradoks gitu ya teman-teman ya. Di satu sisi kita menginginkan waktu itu lebih banyak gitu untuk kita, tapi di sisi yang lain kita selalu menyia-nyiakan waktu tersebut gitu. Nah, kita sebagai generasi muda jangan sampai terjebak di sini gitu. Jangan sampai terjebak di kebiasaan orang-orang pada umumnya. Kita harus menjadi seorang yang berbeda gitu. Ketika kita punya waktu, maka kita harus gunakan sebaik-baiknya. Ketika kita punya waktu sebanyak ataupun sedikit gitu ya, maka orang yang produktif itu akan selalu bisa memanfaatkan waktu tersebut gitu. Next. Lalu muncul pertanyaan di dalam benak kita semuanya. Mengapa sih kita perlu mengatur waktu gitu? Apa sih pentingnya mengatur waktu untuk kita gitu? Termasuk kita sebagai generasi muda gitu. Memang kalau kita nggak ngatur waktu, memang dampaknya apa gitu? Ruginya apa buat kita? Nah ini, setidaknya teman-teman, ada 3 hal yang harus kita sangat perhatikan dan harus sangat kita renungkan. Mengapa menjadi penting untuk kita mengatur waktu gitu? Yang pertama, waktu itu tidak bisa diulang, teman-teman. Kita harus paham dan kita harus renungkan ini betul-betul gitu. Teman-teman, coba 3 detik yang lalu, teman-teman bisa kembali ke sana nggak? Kembali ke 3 detik yang lalu. Kembali ke 1 jam yang lalu. Pasti nggak bisa, teman-teman. Ya, emang sih dalam satu hari itu ada 24 jam dan waktu itu selalu berputar. Tapi ingat teman-teman, waktu itu berputar tidak dalam masa yang sama, akan selalu berbeda. Sekarang misalkan jam 8 ya. Sekarang jam 8 malam misalkan. Lalu besok kita akan menemui jam 8 malam lagi. Tapi jam 8 malam besok itu berbeda dengan jam 8 malam sekarang. Ya. Kalau sekarang misalkan jam 8 malamnya tanggal 24 gitu. Besok itu udah tanggal 25 gitu. Itu udah berbeda tanggalnya. Atau sekarang nih, teman-teman diam sejenak 3 detik. 1 2 3. Nah, lalu teman-teman diam lagi sekarang 3 detik. 1 2 3. Diam yang pertama dengan diam yang kedua itu berbeda, teman-teman. Sudah beda lagi detiknya gitu. Dan apakah teman-teman bisa kembali ke masa lalu? Nggak bisa. Waktu itu nggak bisa diulang, ya. Sekali waktu itu berjalan melewati kita, maka kita nggak akan pernah bisa kembali ke sana. Hanya angan-angan jika kita mengharapkan bisa menjadi seorang time traveler gitu, yang kembali ke masa lalu gitu. Nggak mungkin ya teman-teman. Kita nggak mungkin bisa kecuali memang yaitu sifatnya hanya imajinasi gitu, atau hanya terjadi dalam mimpi kita gitu. Maka seringkali orang itu menyesal, ya, menyesal atas hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Gitu.
menyesal misalnya karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Contoh, saya menyesal ketika dulu akan ujian saya tidak belajar dulu gitu. Maka ujian saya nilainya menjadi jelek. Lalu apakah bisa diulang? Tidak bisa diulang, teman-teman. Yang bisa apa? Yang bisa hanya diperbaiki untuk kesempatan selanjutnya. Ya, kayak gitu. Kalau mau mengulang masa lalu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya memperbaiki untuk persiapan masa depan yang lebih baik gitu. Jadi ini yang pertama. Kenapa manajemen waktu itu penting? Karena waktu nggak bisa diulang. Dengan kita memanage waktu, dengan kita mengatur waktu, maka kita bisa mempersiapkan waktu terbaik gitu yang akan kita lewati. Ya, karena waktu itu sifatnya sangat-sangat tidak bisa diulang dan sangat-sangat hanya terjadi sekali dalam hidup kita. Lalu yang kedua, teman-teman, waktu itu ibarat pedang. Ya, ini sangat populer sekali ungkapan di dalam bahasa Arab. Kalau nggak salah kayak gini bunyinya. Al-waktu kas-saif, ilam taktohu yaktokka. Gitu. Waktu itu ibarat pedang. Jika kamu tidak memotongnya, maka pedang itulah yang akan memotongmu. Jadi ini benar-benar kayak ini ya, kalau sekarang yang lagi trending itu apa? Serial Squid Game itu yang di Netflix ya, yang Squid Game itu. Jadi benar-benar suatu pilihan gitu. Kalau kita gitu, misalkan ya kalau dalam Squid Game, kalau kita pengen hidup, maka orang lain akan mati gitu. Tapi kalau kita pengen orang lain hidup, maka kita yang harus mati. Ya. Atau sebaliknya, kalau kita pengen hidup, orang lain mati. Kalau kita nggak hidup, kalau gimana ya maksudnya? Ya seperti itulah. Intinya itu adalah sebuah pilihan ya teman-teman. Pilihan yang harus kita tentukan secara cepat. Waktu itu ibarat pedang ya kan. Jadi bila kita tidak memanfaatkannya, gitu ya. Bila kita tidak memanfaatkan pedang tersebut, gitu, maka pedang tersebut yang akan memanfaatkan kita atau malah menjerumuskan kita, memotong kita. Contohnya kayak gini. Kita di sini ada waktu. Kita yang tadi deh yang tugas misalkan. Kita masih punya waktu nih untuk ngerjain tugas 4 jam lagi gitu. Ya. Kalau kita tidak memotong waktu tersebut, maksudnya adalah kita memanfaatkan waktu tersebut dalam kebaikan untuk mengerjakan tugas, maka kita akan terjerumus, akan dipotong oleh waktu. Maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mengerjakan tugas, kita tidak bisa mengumpulkan tugas, kita akan mendapatkan nilai yang jelek gitu. Ya. Jadi pilihannya hanya 2, teman-teman. Kalau teman-teman tidak ingin dibunuh gitu atau dipotong oleh pedang yang dalam hal ini waktu, maka teman-teman yang harus mengambil peran, teman-teman yang harus memanfaatkan waktu tersebut gitu. Ya. Inilah kenapa manajemen waktu ini menjadi penting gitu. Karena jika kita tidak manajemen waktu, kita akan kebingungan. Kita akan kebingungan bagaimana memanfaatkan waktu yang baik gitu. Dan ketika kita kebingungan, ketika kita tidak melakukan apapun, maka waktulah yang akan menyerang kita. Itu teman-teman. Lalu yang ketiga, waktu itu adalah peluang. Setiap detik, setiap jam yang ada, yang terjadi dalam hidup kita, itu merupakan sebuah peluang, teman-teman. Ya, merupakan sebuah peluang yang harus kita tentukan. Apakah kita mau mengambil peluang tersebut atau tidak. Ya. Kalau kita tidak mengambil peluang tersebut, maka kita akan merugi. Karena kita akan kehilangan waktu tersebut. Dan tidak bisa diulang, sebagaimana yang tadi. Lalu ketika kita tidak mengambil peluang tersebut, kita akan rugi. Karena kita akan dimanfaatkan oleh waktu. Maka yang terbaik adalah kita mengambil setiap peluang dalam waktu yang ada. Ya. Ketika kita punya waktu kosong, 1 atau 2 jam, itu adalah peluang. Untuk apa? Untuk berbagai hal. Misalkan, bisa kita gunakan untuk membaca buku, menambah pengetahuan. Bisa kita gunakan untuk menyalurkan hobi gitu. Dan juga menambah soft skill gitu. Bisa kita gunakan untuk berdiskusi, menambah wawasan gitu.
Itu peluang-peluang yang muncul dari waktu, teman-teman. Ketika kita tidak mengambil peluang tersebut, maka kita hanya akan menjadi seorang yang merugi karena waktu terus berjalan tapi kita tidak mendapatkan input apa-apa. Kita tidak mendapatkan pengetahuan baru, kita tidak mendapatkan skill baru dan lain sebagainya. Maka sangat luar biasa sekali ketika teman-teman menyempatkan waktunya hadir di seminar kali ini. Itu pada hakikatnya teman-teman sedang mengambil peluang dari waktu teman-teman. 1 jam yang teman-teman habiskan dengan mengikuti seminar ini, itu akan sangat berbeda kualitasnya dengan 1 jam yang teman-teman habiskan dengan hanya, misalkan, scrolling IG, gitu, main TikTok, yang dalam tanda kutip misalkan hanya untuk just for fun, gitu, hanya untuk senang-senang saja. Maka mudah-mudahan dengan teman-teman menyempatkan waktu di sini, teman-teman benar-benar memanfaatkan waktu dan menjadi peluang untuk teman-teman menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan baru. Selain itu, teman-teman juga kan bisa kenal dengan peserta-peserta lain dan juga dengan narasumber. Kayak gitu, teman-teman. Itulah setidaknya 3 hal yang menjadi alasan kenapa manajemen waktu ini sangat penting, ya. Lalu selanjutnya, bagaimana sih, Kak, caranya agar kita bisa efektif dalam mengatur waktu? Memang ini menjadi isu yang berkembang juga di generasi muda. Banyak yang kebingungan. Sebenarnya bagaimana sih cara mengatur waktu itu gitu. Mereka ya sudah sadar lah, setidaknya sudah sadar tentang pentingnya pentingnya manajemen waktu, bahwasannya waktu itu harus diolah, harus dikelola, harus diatur, karena kalau tidak diatur maka akan berjalan begitu saja. Nah, lalu bagaimana sih cara efektif mengatur waktu? Di sini saya akan coba berikan tips-tipsnya, teman-teman. Ini jika teman-teman merasa penting, silahkan dicatat gitu ya. Dan jika teman-teman nanti masih kebingungan, boleh langsung ditanyakan saja. Yang pertama, ini hal yang paling harus dilakukan di awal ketika teman-teman akan memanajemen waktu. Ya. Yang pertama, teman-teman harus paham dulu, harus tahu dulu sebenarnya kesibukan teman-teman itu apa aja. Ya. Kegiatan teman-teman itu apa aja. Aktivitas teman-teman, tuntutan teman-teman yang harus dilakukan oleh teman-teman itu apa aja. Semuanya harus teman-teman tulis. Ya, semuanya harus teman-teman tulis karena jangan sampai hanya mengendap di dalam pikiran saja gitu, teman-teman. Sesuatu yang masih ada di dalam pikiran itu sifatnya masih abstrak, masih ngawang-ngawang. Ya, akan menjadi suatu yang konkret ketika sudah diwujudkan. Salah satunya dalam bentuk tulisan. Maka tuliskan semua aktivitas teman-teman, tuliskan semua kegiatan teman-teman, tuliskan tugas-tugas dan juga tuntutan-tuntutan yang harus teman-teman tunaikan. Tulis ya. Tuliskan dulu nih semuanya. Dengan kita menuliskannya, kita menjadi tahu sebenarnya aktivitas kita ini apa aja gitu. Sebenarnya tuntutan kita ini apa aja gitu. Tugas-tugas kita ini apa aja. Contohnya kayak gini. Misal kita akan manajemen waktunya sifatnya misalkan mingguan. Kita akan sifatnya mingguan. Nanti ini kondisional ya teman-teman. Kalian bisa bikin manajemen waktu dalam hal misalkan bulanan gitu. Dalam jangka bulanan, bisa dalam jangka mingguan, bisa dalam jangka harian juga. Bahkan bisa juga dalam 10 tahun ke depan gitu dan lain sebagainya. Kita ambil contoh yang simpel aja, misalkan mingguan. Maka teman-teman tuliskan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Lalu tulis di hari Senin, teman-teman sudah ada rencana agenda apa aja. Hari Selasa sudah ada rencana agenda apa aja. Tuliskan semuanya dalam 1 minggu ini, jadi teman-teman bisa tahu agenda teman-teman dalam 1 minggu ke depan itu apa aja. Ya. Karena jika kalian tidak tahu aktivitas kalian itu apa aja, maka bagaimana mungkin kalian akan memanajemen waktu teman-teman gitu kan? Ya, ya. Kan manajemen waktu ini harus ada yang di-manage-nya dulu gitu, ya. Yang di-manage adalah aktivitasnya yang disesuaikan dengan waktu yang ada. Kayak gitu, teman-teman. Jadi yang pertama, kalian harus membuat dulu to-do list gitu. Tuliskan semua rencana aktivitas kalian. Oke, saya lanjutkan, teman-teman.
Yang kedua, itu tadi tips yang pertama ya, ingat. Yang kedua, udah tuh kita kan tahu nih aktivitas kita apa aja. Ingat ya, yang tadi tips pertama itu harus ditulis. Harus ditulis biar jadi konkret gitu. Ya. Ditulisnya tadi bisa di kertas, bisa di Google Calendar, bisa di notes HP dan lain sebagainya. Yang kedua, tentukan prioritas, teman-teman. Tadi kan udah ada tuh, misalkan dalam satu minggu. Dalam satu minggu, misalkan di hari Kamis. Di hari Kamis tuh udah ketahuan. Ternyata di hari Kamis itu ada 4 aktivitas nih. Misalkan yang pertama harus mengerjakan tugas, yang kedua harus mengikuti seminar gitu. Yang ketiga misalkan harus mengikuti rapat, yang keempat harus ikut ekskul misalkan. Nah, udah ketahuan itu ada 4 aktivitas di hari Kamis, maka teman-teman tentukan prioritas. Coba semuanya urutkan dari yang paling penting dulu, ya. Kan tadi mah kita sudah menulis secara random nih, secara random. Nah, lalu selanjutnya tentukan prioritas dari yang paling penting. Ya. Kenapa kita harus bikin prioritas? Ini sebagai antisipasi kalau nanti ada kegiatan-kegiatan yang bentrok dalam satu waktu. Misal gini, yang tadi, misal ternyata ketika sudah ditilik lagi informasinya, ternyata mengerjakan tugas kelompok itu dengan rapat, itu waktunya bareng ternyata. Janjiannya kita bareng, misalkan janjiannya di jam 4 sore. Maka dengan teman-teman sudah membuat prioritas, jadi tahu nih, mana dulu yang harus dikerjakan. Kalau misalkan tugasnya ini deadline-nya emang sebentar lagi, maka teman-teman akan memutuskan untuk saya lebih memprioritaskan tugas gitu. Nah, jika misalkan deadline-nya masih lama dan sedangkan rapat ini misalkan sangat penting sekali, maka teman-teman akan memilih rapat. Ini akan menjadi sebuah keputusan yang tepat gitu. Jika teman-teman mengambil aktivitas, mengambil sebuah kegiatan itu berdasarkan prioritasnya. Kalau teman-teman belum membuat prioritas, maka teman-teman akan terjebak dalam mengambil keputusan yang salah gitu. Sebenarnya, misalkan contohnya, tugas itu deadline-nya sebentar lagi, tapi teman-teman karena nggak enak sama temannya yang lain, maka lebih memilih rapat. Sehingga pada akhirnya ketika beres rapat, teman-teman nggak sempat mengerjakan tugas gitu. Sehingga teman-teman nggak bisa ngumpulin tugas. Kalau teman-teman udah bikin prioritas, misalkan lebih memprioritaskan rapat, sedangkan misalkan tugasnya sebentar lagi, maka teman-teman bisa tuh mengatur lagi. Apakah tugasnya ini dimajukan gitu, jadi jam 2 gitu, rapatnya jam 4 dan lain sebagainya. Ini ya, pentingnya membuat prioritas itu untuk membuat keputusan. Aktivitas mana yang akan teman-teman lakukan terlebih dahulu. Ya. Dengan teman-teman membuat prioritas, maka kalian akan tahu aktivitas yang paling harus dilakukan terlebih dahulu, mana aktivitas yang bisa dilakukan belakangan, mana aktivitas yang sebenarnya bisa dilakukan oleh dengan kita minta bantuan kepada orang lain, dan sebenarnya mana aktivitas yang bisa kita hapus saja dari rencana aktivitas kita. Ya, karena misalkan nggak penting gitu. Ini yang kedua ya, kalian harus bikin prioritas gitu. Yang ketiga, harus bikin penjadwalan, scheduling gitu. Scheduling ya teman-teman. Kayak tadi sebenarnya ketika teman-teman udah bikin to-do list gitu. Misalkan di hari Kamis kegiatannya ada 4 gitu. Lalu teman-teman sudah menentukan prioritas gitu. Maka sok lakukan penjadwalan ya. Penjadwalan. Baik sebelumnya sudah ada rencana penjadwalan atau belum. Misalkan gini, tadi udah ada nih 4 aktivitas, ada mengerjakan tugas, ada ikut rapat, ada ikut ekskul, dan juga yang keempat misalkan aktivitasnya akan ketemu sama siapa, misalkan ada janjian. Yang ikut seminar misalkan. Maka sok dari 4 aktivitas itu masukkan kira-kira yang ngerjain tugas mau jam berapa nih gitu. Yang rapat jam berapa nih gitu. Yang ikut seminar jam berapa nih. Jadi bakal semakin ketahuan. Semakin ketahuan mana kegiatan-kegiatan yang bentrok gitu jika ada, atau sebenarnya kegiatannya nggak bentrok ya. Dengan teman-teman melakukan penjadwalan terlebih dahulu, teman-teman akan terhindar dari kegiatan-kegiatan yang bentrok gitu, meminimalisir kegiatan-kegiatan yang bentrok. Atau contohnya kayak gini deh, misalkan teman-teman kuliahnya sambil kerja misalkan.
kuliah sambil kerja. Teman-teman kan harus atur waktu tuh. Kapan kalian harus kuliah, kapan kalian harus kerja gitu. Kalau misalkan kerjanya siang, ya, sedangkan kuliah juga siang, maka bisa dilihat dulu nih jadwal kuliah teman-teman itu jam berapa aja. Jadi bakal kelihatan nanti kosongnya itu bisa kalian lakukan untuk kerja. Ya. Kayak gitu, ya. Tentunya misalkan teman-teman memang memprioritaskan kuliah gitu kan. Sedangkan kerja ini hanya sampingan. Maka bakal kelihatan waktu-waktu kosongnya ketika kalian sudah melakukan scheduling. Ya, sudah melakukan penjadwalan. Dengan melakukan penjadwalan juga ini akan menambah apa ya? Menambah kedisiplinan kita dalam menjalankan aktivitas berdasarkan waktu yang telah kita susun sebelumnya. Gitu ya, teman-teman. Lalu tips yang keempat ya, agar kita efektif dalam mengelola waktu, itu harus melakukan delegasi. Ya. Gini. Aktivitas kita, kegiatan kita itu sifatnya ada yang benar-benar individu yang harus kita lakukan sendiri dan itu tanggung jawab kita sendiri, dalam bahasa agamanya fardu ain gitu. Ya, yang tidak bisa kita wakilkan kepada orang lain. Lalu ada juga aktivitas-aktivitas yang sebenarnya itu adalah aktivitas bersama, kegiatan bersama yang kita bisa wakilkan kepada orang lain jika perlu. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misal kita punya tugas kelompok, ini gitu ya. Kita punya tugas kelompok. Lalu agar si tugas kelompok tersebut menjadi efektif dalam segi waktu, maka kita lakukan delegasi. Maksudnya gini, kita bagi-bagi tugas. Kita bagi-bagi tugas, siapa ngerjain apa, dan lain sebagainya. Lalu setelah semuanya ngerjain, kita adakan diskusi. Itu akan sangat lebih efektif daripada kita harus menanggung semuanya sendiri. Misalkan kita kerjain dari awal sampai akhir gitu. Itu akan buang-buang waktu, teman-teman. Akan buang-buang waktu, terus kita juga akan membuat capek diri kita sendiri. Padahal kita punya peluang untuk melakukan delegasi. Gitu. Ya. Untuk melakukan delegasi atau meminta bantuan kepada orang lain gitu, untuk bisa memangkas waktu kita. Agar apa? Agar kita juga bisa mengerjakan aktivitas yang lainnya gitu kan. Karena seperti yang tadi kita sebutkan, bahwasannya keuntungan dari manajemen waktu adalah salah satunya kita bisa menemukan waktu-waktu kosong, teman-teman. Kita bisa menemukan waktu-waktu kosong yang bisa kita gunakan sebagai peluang untuk kita menambah wawasan, untuk kita menambah relasi, atau untuk kita menyalurkan hobi. Kayak gitu, teman-teman. Jadi ingat, lakukanlah delegasi jika memang kegiatan tersebut, aktivitas tersebut, itu sifatnya bukan hanya kewajiban kalian sendiri, tapi kewajiban bersama. Gitu. Lalu yang kelima, kita harus bisa mengatasi gangguan. Ya. Dalam mengatur waktu, dalam mengelola waktu, salah satu hal yang paling menghambat adalah adanya distraksi, teman-teman. Adanya distraksi, adanya gangguan-gangguan yang terjadi gitu di lingkungan kita. Ya. Contoh paling simpel, paling sering kita alami, distraksi yang paling mengganggu adalah misalkan ketika kita belajar, lalu ada notifikasi HP misalkan, ada notifikasi WA, ada notifikasi Instagram, yang sebenarnya itu tuh tidak berhubungan dengan kegiatan yang sedang kita lakukan. Maka ketika kita sedang mengerjakan suatu kegiatan, atasilah gangguan-gangguan tersebut, antisipasi gitu. Kalau kita lagi belajar, gini nih teman-teman, kalau kita lagi belajar atau kita lagi mengerjakan tugas, kita tetapkan waktunya. Misalkan, saya akan mengerjakan tugas ini selama 1 jam. Ya. Oke, kita pasang alarm, kita pasang stopwatch, yang dia akan berbunyi ketika sudah 1 jam, lalu kita jauhkan HP-nya. Kita tutup dulu semua sosial media, teman-teman. Kita tutup dulu gangguan-gangguan, misalkan kalau ada TV di rumah, ya kita menjauh dulu lah dari TV gitu, biar terhindar dari gangguan. Gitu. Kalau kita nggak bisa fokus lagi banyak orang, maka kita menyendiri dulu deh gitu untuk ngerjain tugas. Maka ketika nanti alarmnya sudah berbunyi, barulah kita bisa untuk istirahat gitu, untuk istirahat dulu, misalkan ya refreshing, lihat-lihat dulu sosmed sebentar. Tapi ingat, ketika refreshing juga jangan keenakan, jangan malah kita lebih banyak atau lebih lama refreshingnya dibandingkan mengerjakan aktivitasnya. Ini sering terjadi, teman-teman ya. Kita mengerjakan tugas nih,
mengerjakan tugas dari jam 8 malam, ya. Udah jam 10 malam nih, kita baru satu paragraf ngetik gitu. Lamanya apa? Lamanya ya kita bales-balesin komen orang, kita lihat story orang, dan lain sebagainya. Maka atasilah gangguan tersebut. Ada satu trik, teman-teman. Satu trik yang bisa kalian coba gunakan dalam manajemen waktu untuk juga mengatasi gangguan, yaitu menggunakan teknik Pomodoro gitu. Pomodoro kalau nggak salah ya. Teknik Pomodoro, ini kalau salah mohon dikoreksi. Tekniknya seperti ini, teman-teman. Jadi coba bagi waktu kalian terhadap waktu, misalkan dalam belajar gitu ya. Waktu belajar, waktu refreshing, waktu belajar. Contohnya kayak gini. 40 menit kalian gunakan untuk belajar, fokus gitu. Dan tidak ada gangguan apapun. Pasang stopwatch. Ketika sudah nyala stopwatch-nya, sudah 40 menit berlalu, maka kalian istirahatlah 5 menit gitu. Kalian wajib untuk istirahat. Wajib untuk istirahat 5 menit. Ya. Lalu setelah 5 menit, kalian lakukan lagi 40 menit yang kedua. Terus seperti itu, teman-teman, itu akan melatih kedisiplinan kalian dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah kalian rencanakan gitu. Dan ingat, atasi selalu gangguan, karena percuma kalian merencanakan banyak hal tentang manajemen waktu, kalau kalian tidak bisa mengatasi gangguannya, maka ini akan menjadi hal yang percuma, teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tips yang selanjutnya, agar kita bisa efektif dalam manajemen waktu adalah kita harus bisa memanfaatkan waktu luang, ya. Kita, teman-teman, dalam kehidupan itu tidak selalu benar-benar kita itu sibuk gitu. Pasti ketika kita sudah melakukan penjadwalan, ketika kita sudah melihat-lihat aktivitas kita apa aja, pasti kita akan menemukan waktu luang. Bahkan sebenarnya kita lebih banyak waktu luang dibandingkan dengan waktu yang kita gunakan gitu kan. Sok aja teman-teman renungi sendiri gitu. Coba deh dalam satu hari ini. Satu hari ini teman-teman tulis aktivitas teman-teman yang sudah dilakukan apa aja. Apakah lebih banyak melakukan aktivitas yang benar-benar produktif atau lebih banyak menyia-nyiakan waktu dengan misalkan melakukan hal-hal yang kurang berguna, teman-teman. Ya. Maka kita akan temukan sebegitu banyaknya sekali waktu luang sebenarnya yang selama ini selalu kita sia-siakan. Maka agar kita bisa efektif dalam mengelola waktu, kita harus bisa memanfaatkan waktu luang, teman-teman. Ya. Waktu luang ini adalah emas, adalah kesempatan emas yang tidak bisa kembali lagi, teman-teman. Ya. Kita bisa manfaatkan waktu luang misalkan dengan membaca buku, kayak tadi aja gitu, sebagaimana disampaikan. Kita bisa baca buku, kita bisa misalkan menambah pengetahuan baru, kita bisa belajar hobi dan juga belajar soft skill baru. Maka ketika waktu luang tersebut lewat, kita sudah menjadi seorang pribadi yang baru, yang mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan soft skill baru, atau mendapatkan teman baru gitu. Karena waktu luangnya kita gunakan untuk diskusi dengan teman baru. Itu, teman-teman. Itu sih sebenarnya kalau berbicara tentang tips yang tadi ya, tips agar kita itu bisa efektif dalam mengelola waktu gitu. Ingat, tips-tips ini, teman-teman, yang tadi sampaikan, itu tidak akan berguna jika teman-teman tidak menggunakannya gitu atau tidak mempraktikannya. Kalau hanya menjadi sebuah teori, itu tidak berguna sampai teman-teman benar-benar bisa mempraktikannya. Ingat selalu tips yang tadi ya, teman-teman. Ya. Bahwasannya kita bisa efektif mengelola waktu itu harus dengan perencanaan yang matang. Harus dengan perencanaan yang matang, diantaranya tips-tips yang tadi saya sampaikan. Lalu yang selanjutnya, menjadi pertanyaan kita, apa sih yang dibutuhkan agar sukses dalam mengatur waktu? Tadi kan kita udah berbicara bagaimana cara mengelola waktu yang efektif gitu kan. Lalu yang sekarang, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan agar kita tuh bisa sukses dalam mengatur waktu? Ya. Karena oke, kita udah tahu nih caranya mengelola waktu yang efektif.
Tapi jarang sekali orang yang benar-benar sampai sukses gitu. Dia bisa menerapkan pengetahuannya tersebut. Di sini kita akan coba bedah ya teman-teman. Cara-cara yang dibutuhkan agar kita sukses dalam mengatur waktu. Setidaknya ada 3 hal teman-teman. Ada 3 hal penting agar kita bisa sukses dalam mengatur waktu kita. Agar kita bisa sukses dalam mengelola waktu kita. Yang pertama, itu motivasi diri, teman-teman. Ini motivasi benar-benar ya. Niat gitu. Dorongan di dalam diri kita. Apa sih yang mendasari kita sehingga kita semangat gitu dalam mengelola waktu. Kita harus bisa menemukan itu, teman-teman. Misal contohnya gini. Kita udah punya keinginan agar bisa misalkan sekolah di luar negeri. Maka itu akan menjadi motivasi untuk kita, teman-teman. Motivasi untuk kita merencanakan nih mengatur waktu, mengelola waktu untuk belajar bahasa Inggris, untuk belajar membuat esai gitu, untuk pendaftaran beasiswa ke luar negeri. Maka ketika kita punya motivasi tersebut, kita selalu ingat bahwasanya kita ingin sekolah di luar negeri. Itu akan menjadi dorongan yang sangat kuat sehingga kita bisa sukses menerapkan manajemen waktu ya. Beda dengan teman-teman yang misalkan nggak punya motivasi. Kalau kita nggak punya motivasi, nggak punya dorongan, kita akan santai saja gitu. Ah ya udahlah, buat apa manajemen waktu juga? Toh aku juga nggak punya tujuan apa-apa. Ya, misalkan seperti itu. Maka teman-teman yang terpenting ya, sebelum memulai manajemen waktu ya, teman-teman coba tanya pada diri sendiri, renungan pada diri sendiri, sebenarnya apa sih keinginan terbesar kalian? Itulah yang akan selalu menjadi menjadi bara gitu, teman-teman. Menjadi bara yang akan menyulut dan menyalakan semangat juang teman-teman. Salah satunya dalam manajemen waktu. Dengan mempunyai motivasi diri yang luar biasa, teman-teman akan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, ya, yang menuju kepada terwujudnya keinginan atau cita-cita teman-teman. Lalu yang selanjutnya, komitmen yang kuat. Ya, tadi kita udah punya nih pemantiknya, motivasi tuh. Itu hanya sebagai pemantik, teman-teman. Sebagai pemantik ya. Maka untuk bisa mempertahankan motivasi tersebut, kita harus punya komitmen. Kita harus punya keistiqomahan gitu bahasa agamanya. Di dalam menjalaninya gitu. Memang ketika nanti kita menjalani cita-cita kita, ketika kita berusaha untuk menuju cita-cita kita, akan selalu banyak rintangan. Ya, baik itu naik ataupun turunnya kehidupan kita, itu akan mempengaruhi terhadap motivasi diri kita. Cara agar kita bisa menjaga motivasi kita tetap utuh adalah kita punya komitmen yang kuat. Kita selalu flashback, ingat-ingat lagi keinginan kita apa, tujuan kita apa, lalu bagaimana caranya agar mencapai tujuan tersebut. Jika kita menyadari bahwasanya apa yang sedang kita lakukan sekarang adalah cara untuk menuju cita-cita kita, maka kita akan tidak masalah. Bersakit-sakit sekarang itu nggak masalah. Sebagaimana pepatah gitu kan, ya, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita punya harapan jadinya teman-teman. Dengan komitmen yang kuat, kita punya harapan di masa depan, kita akan bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Meskipun sekarang, saya harus berdarah-darah, saya harus berjuang sangat keras untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Komitmen kuat inilah yang menjadi hal penting agar teman-teman bisa sukses dalam mengelola waktu. Lalu yang ketiga, yang paling penting, take action. Percuma kalau semuanya hanya sebatas teori. Percuma kalau semuanya hanya sebatas rencana, planning yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam coret-coret kertas kita. Yang paling penting adalah melaksanakannya. Ya, karena dengan melaksanakan, teman-teman sudah menyempurnakan rencana teman-teman. Ya. Rencana yang tidak dilaksanakan itu tidak sempurna, teman-teman. Maka yang sempurna adalah yang direncanakan dan juga dipraktekkan. Ya, karena percuma juga kalau kita hanya take action tapi kita tidak merencanakan. Kita akan bertindak tanpa pedoman. Maka ketika kita sudah merencanakan, sudah mengelola waktu, maka sok kita lakukan sebagaimana apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Itulah 3 cara penting agar kita bisa sukses dalam
mengelola waktu. Maka, teman-teman semuanya, yang harus kita sadari, yang harus kita percayai, ya, bahwasannya mengelola waktu itu nggak sulit. Nggak sulit, teman-teman. Bener deh, percaya. Mengelola waktu itu nggak sulit jika menerapkan cara yang benar. Ya, ingat, ya, yang menjadi sulit adalah jika cara-cara yang diterapkan itu salah. Ya. Jika kita tidak punya perencanaan, jika kita tidak punya persiapan, jika kita tidak melakukan, gitu kan, tidak mempraktikkan, maka itulah cara-cara yang salah. Maka mengelola waktu tidaklah sulit jika menerapkan cara yang benar, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Maka dengan menerapkan cara yang benar, teman-teman, juga teman-teman punya motivasi nih dan komitmen yang kuat, dan kalian mau take action. Ingat ya, kata kuncinya. Dengan menerapkan cara yang benar, ini kata kunci yang pertama, menerapkan cara yang benar. Lalu kedua, kamu punya motivasi dan komitmen yang kuat. Lalu yang ketiga, kamu mau take action, maka kita semua, itu bisa sukses dalam mengelola waktu. Begitu teman-teman. Maka mulai sekarang, manajemen waktu kamu. Kamu sekarang, teman-teman sekarang, sudah tahu materinya, sudah tahu teorinya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Lalu apa yang harus kalian lakukan sekarang? Mulailah praktik. Mulailah praktik manajemen waktu kamu. Oke? Jadi setelah lepas dari seminar ini, teman-teman langsung lakukan apa yang tadi saya sampaikan, tips-tips yang tadi saya sampaikan. Mulailah dengan membuat to-do list gitu kan. Mulailah dengan membuat prioritas. Lalu lanjutkan dengan membuat scheduling gitu kan. Lalu atasi gangguan-gangguan, manfaatkan waktu luang, dan lakukan delegasi dan lain sebagainya. Maka ketika teman-teman berhasil mempraktikkan apa yang tadi sudah saya sampaikan, maka kalian telah berhasil mendapatkan pengetahuan baru, dan 1 jam yang kalian habiskan untuk menonton, untuk mengikuti seminar ini, itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa dibandingkan kalian tidak melakukan apa-apa. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar pada materi malam kali ini tentang atur waktumu, tingkatkan produktivitasmu. Mudah-mudahan teman-teman materi yang tadi saya sampaikan itu benar-benar bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian bisa meningkatkan produktivitas kalian gitu kan. Meningkatkan produktivitas kalian untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sekian sebelumnya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, keren banget nih Kak Muntas, apa ya, materinya itu sangat, jadi reminder banget gitu ya buat kita untuk, bisa memperhatikan waktu ataupun, mengelola waktu dengan baik gitu ya, karena, waktu itu memang tidak bisa diulang gitu ya. Terus kemudian, eee waktu itu ibaratkan pedang gitu ya, jika kita tidak, menggunakannya dengan baik, maka dia akan, berdampak buruk kepada kita gitu. Nah, buat teman-teman semuanya ya, diharapkan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Montas ini bisa dicatat gitu ya, karena memang, banyak sekali tips gitu yang bisa kita terapkan gitu di kehidupan sehari-hari, agar bisa, memanfaatkan waktu kita untuk, bukan hanya sekedar sibuk gitu ya mengerjakan sesuatu, tapi bisa produktif gitu. Nah, langsung aja ke pertanyaan kali ya Kak Muntas. Ada pertanyaan pertama nih, dari Neni Darmawulan, Universitas Islam Indogiri. Izin bertanya, apakah dalam mengatur waktu itu ada prinsip-prinsipnya agar waktu yang telah diatur sedemikian rupa itu bisa terlaksana dengan baik? Katanya gitu. Gimana nih Kak Muntas? Mau satu-satu dulu langsung jawab atau mau ditampung dulu pertanyaannya semua? Boleh satu-satu aja lah ya. Oke. Tadi gimana tadi pertanyaannya? Iya.
apakah diatur sedemikian rupa itu bisa terlaksana dengan baik, Kak? Ternyata gitu. Gitu, Kak. Boleh langsung dijawab. Oke ya, prinsip-prinsip dalam mengatur waktu. Apakah mengatur waktu itu ada prinsip-prinsipnya gitu, agar waktu yang sudah diatur itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi sebenarnya prinsipnya teman-teman ya. Bentar, saya sambil buka dulu materinya. Ini ya. Ini sih prinsip dalam mengatur waktu. Kelihatan kan? Ya. Prinsip dalam mengatur waktu itu kayak gini ya, teman-teman. Mengelola waktu itu tidaklah sulit jika menerapkan cara yang benar, gitu kan. Tadi kan pertanyaannya gimana nih prinsip-prinsipnya agar misalkan tadi tuh siapa yang bertanya? Kalau nggak salah Neni ya. Dan misalkan agar Neni ini nih Neni udah ngatur waktu nih, udah ngatur waktu. Tapi ya udah merencanakan untuk mengatur waktu. Tapi misalkan dalam pelaksanaannya sering terjadi ketidaksesuaian dengan rencana. Maka yang harus dilakukan adalah masih ada yang salah ternyata di dalam kegiatan tersebut, di dalam rencana teman-teman gitu. Rencana Neni. Maka Neni harus gimana? Nah, dengan menerapkan cara yang benar, motivasi dan komitmen yang kuat, ini yang paling penting nih, mau take action. Gitu ya. Yang terpenting adalah Neni itu mau take action ya. Kalau kamu udah merasa perencanaan yang sudah kamu lakukan itu sudah sangat matang, sudah sangat siap gitu untuk dilaksanakan, maka hal terakhir yang harus dilakukan adalah take action. Jangan sampai seperti ini. Sudah merencanakan dengan baik, nanti jam 8 malam mau ngerjain tugas. Tapi ketika sudah jam 8 malam, malas gitu ya. Sudah jam 8 malam, nggak mau nih ngerjain tugasnya, atau malah scrolling-scrolling, atau malah ngerjain hal lain gitu, yang misalkan tidak lebih penting daripada apa yang sudah direncanakan. Maka itulah yang menyebabkan kamu gagal dalam merencanakan. Itulah yang menyebabkan kamu gagal dalam mengatur waktu. Kayak gitu. Ya, maka prinsip terpenting dalam mengelola waktu agar menjadi sebuah perencanaan yang baik, yang pertama, lakukan manajemen waktu, lakukan perencanaan. Ya, yang pertama lakukan perencanaan manajemen waktu, yang kedua laksanakan rencana manajemen waktu tersebut. Itulah dua hal yang menjadi prinsip penting dalam mengelola waktu. Gitu, Teh Linda. Oke, makasih banyak Kak Muntas. Mudah-mudahan karena ini bisa bisa menyimak dengan baik gitu, sehingga apa yang disampaikan oleh Kak Muntas bisa dapat membantu gitu ya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Teh Neni berkaitan dengan manajemen waktunya gitu. Kemudian ada lagi nih Kak dari Khairiyah dari UIN. Izin bertanya, kemarin saya ada melihat di salah satu akun Instagram seseorang di mana ia membahas tentang cara kita mengatur waktu dengan baik agar bisa terhindar dari toxic productivity, katanya gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai toxic productivity tersebut? Apakah Anda pernah hampir berada di posisi ini, katanya? Jika pernah, apa cara yang Anda lakukan hingga Anda dapat terlepas dari toxic tersebut? Sekian, terima kasih, katanya gitu. Mangga Kak, langsung Oke, dijawab aja. terima kasih ya Khairiyah dari UIN sudah bertanya tentang toxic productivity. Sebenarnya sebenarnya toxic productivity yang saya pahami ya teman-teman semuanya, itu adalah ketika kita mengerjakan banyak sekali
kegiatan seolah-olah kita produktif, padahal sebenarnya itu toksik. Ya. Yang tadi disebutkan di awal, bedakan antara sibuk dengan produktif. Ya. Kalau sibuk, mungkin inilah yang bisa disebut dengan toxic productivity. Kita mengerjakan nih banyak hal dalam satu waktu, sampai kita itu stres gitu, sampai kita ini nggak bisa refreshing gitu, ya. Seolah-olah kita sedang produktif, padahal itu cuma sibuk doang, nggak jelas outputnya kayak gimana gitu, nggak jelas tujuannya kayak gimana. Dan kenapa bisa terjadi toxic productivity? Salah satunya mungkin karena kita tidak manajemen waktu dengan baik, sehingga aktivitas itu semuanya numpuk di situ gitu. Ya. Kalau memang semua aktivitas itu outputnya jelas, tujuannya jelas, maka lakukanlah manajemen waktu. Agar apa? Agar kita terhindar dari bentrok, agar kita terhindar dari overwhelm, mengerjakan aktivitas atau terlalu banyak aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan. Dan yang terpenting, ya, tadi pertanyaannya, kakak udah pernah ada di posisi tersebut belum? Saya dulu hampir, ya. Saya dulu hampir atau bahkan sudah beberapa kali mengalami yang namanya itu toxic productivity. Saya merasa diri saya sibuk, mengerjakan banyak sekali kegiatan sehingga saya pada akhirnya stres gitu. Kok 24 jam ini kayak kurang ya gitu. Kayak nggak ada waktu buat istirahat gitu. Kayak nggak ada waktu buat refreshing gitu. Lalu saya belajar gitu dari banyak webinar, banyak seminar, dari banyak workshop tentang manajemen waktu, sehingga pada akhirnya saya menyadari bahwa ketika kita mengerjakan suatu aktivitas, penting untuk kita melakukan jeda, penting untuk kita mengambil pause gitu, mengambil jeda. Sesibuk apapun teman-teman, dan nanti di dalam manajemen waktu teman-teman, jika aktivitasnya itu sangat banyak sekali, ya, meskipun sudah direncanakan dengan baik, tetap kalian harus merencanakan jeda, merencanakan istirahat. Untuk apa? Untuk recharge, ya, untuk merefresh kembali energi kalian, merefresh kembali pikiran kalian. Karena kalau kalian tidak mengambil jeda, kalian akan seperti mesin, ya, akan seperti mesin yang terus bekerja dan pada akhirnya panas gitu kan, overheat gitu. Lalu bisa-bisa apa? Bisa-bisa kalian nanti kalau mesin kan bisa jadi rusak, ya bisa-bisa kalian nanti terganggu gitu kan. Ya kayak gitu teman-teman. Maka agar kita tidak terjerumus ke dalam toxic productivity, maka lakukanlah manajemen waktu yang baik. Yang kedua, bedakan antara produktif dengan sibuk. Dan yang ketiga, ambil jeda dalam setiap kegiatan. Contohnya yang tadi, kalau kalian lagi belajar, kalian jangan belajar 5 jam non-stop, jangan. Ya, kalian coba kalau mau 5 jam, coba misalkan 40 menit, lalu kalian jeda dulu 15 menit, lanjutkan lagi 40 menit, jeda lagi 15 menit. Seperti itu teman-teman. Dengan selalu mengambil jeda, maka energi kalian akan tetap terjaga kestabilannya sehingga kalian akan terhindar, ya, terhindar dari gangguan-gangguan baik itu fisik kalian ya karena kecapean atau kelelahan ataupun psikis kalian karena kalian terlalu over gitu, terlalu over dalam berpikir gitu, dalam thinking ya. Jadi overthinking. Gitu sih tipsnya Khoiriyah dan jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Makasih banyak Kak Muntas buat Kak Khoiriyah, mudah-mudahan bisa membantu ya. Selanjutnya dari Rada Isdasari, STAIN Majene Sulbar. Gini Kak, apa saja tips dan trik untuk bisa memaksimalkan waktu kita secara optimal? Nah, dan juga sharing katanya Kak, gimana sih rahasianya bisa dapat banyak beasiswa katanya kayak gitu. Nah, barangkali yang beasiswa itu bonus kali ya Kak. Jadi Kak Rada ini pengen gitu Kak Muntas ini bisa sharing tentang gimana caranya bisa dapat banyak beasiswa. Mangga Kak. Nah, ini Kak Rada ya, Kak Rada dari Majene. Ya. Bagaimana tips dan trik agar bisa memaksimalkan waktu secara optimal? Ini yang tadi ya, yang tadi saya sampaikan, Kak Rada.
bahwasanya agar kita bisa memanage waktu dengan optimal, setidaknya yang tadi 6 hal yang tadi saya sampaikan itu harus benar-benar dicatat, benar-benar dilaksanakan. Ya. Sebenarnya ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk kita bisa mengoptimalkan waktu. Tetapi ya mudah-mudahan 6 tips tadi bisa berguna untuk kamu gitu khususnya dan untuk teman-teman semuanya di dalam mengoptimalkan waktu. Saya coba review. Yang pertama ya, yang pertama kalian harus bikin to-do list. Harus tahu dulu apa sih aktivitas-aktivitas kalian dan itu harus ditulis gitu. Ya, karena kalau masih dalam pikiran itu sifatnya masih abstrak. Coba tulis aktivitas kalian itu apa aja, baik itu mingguan ataupun harian ataupun bulanan, tergantung kalian mau bikin to-do list-nya kayak gimana. Lalu yang kedua, kalian bikin prioritas gitu, ya, bikin prioritas untuk menghindari dari keadaan-keadaan yang bentrok gitu, sehingga kalian bisa mengambil keputusan dengan tepat jika memang ada hal-hal yang bentrok. Ya. Lalu yang ketiga, lakukanlah scheduling. Ya, kalian di sini nih bisa gunakan Google Calendar gitu. Kalau saya pribadi suka menggunakan Google Calendar ya, karena Google Calendar itu enak ya. Widgetnya bisa kita taruh di home screen, ya. Lalu kita bisa lihat nih yang udah ada kegiatan itu hari apa aja gitu kan. Jadi semuanya ada dalam satu layar gitu kan. Kan kita semua sekarang sering lah nggak bisa lepas dari handphone, maka kita gunakan itu sebagai notifikasi untuk kita, jadwal kita itu ada apa aja nih di hari ini dan lain sebagainya. Ya. Coba lakukan scheduling, lalu selanjutnya lakukan delegasi untuk tugas-tugas yang bisa dikerjakan sama orang lain, lalu atasi gangguan, atasi distraksi kamu gitu, dan manfaatkan waktu luang. 6 cara inilah teman-teman khususnya untuk Kak Rada. Jika Kak Rada benar-benar mulai menerapkan ini, insya Allah kamu bisa mengoptimalkan waktumu gitu secara maksimal. Dan yang paling penting dari semuanya adalah take action. Ya, take action. Ya. Mungkin itu jawaban untuk yang memaksimalkan waktu secara optimal. Lalu saya coba tambahin sedikit ya untuk yang sharing beasiswa. Nah, bagaimana rahasia bisa mendapatkan banyak beasiswa? Sebenarnya ini juga berhubungan dengan manajemen waktu, teman-teman ya. Karena setiap beasiswa itu punya persyaratan yang berbeda-beda, punya deadline yang berbeda-beda, punya timeline yang berbeda-beda. Maka dengan kita sudah terbiasa memanage waktu, kita akan bisa memasukkan ya seolah-olah beasiswa ini, ketika kita akan daftar beasiswa, seolah-olah pendaftaran beasiswa ini adalah tugas kita, tugas kuliah kita, tugas sekolah kita yang harus kita kerjakan sebelum deadline-nya habis, ya, yang harus kita kerjakan sesuai dengan persyaratan, gitu. Maka saya biasanya melihat dulu informasi beasiswa tersebut, gitu. Lalu saya melihat timeline-nya, lalu saya melihat persyaratannya. Saya melihat informasi secara keseluruhan. Lalu saya lihat timeline-nya untuk apa? Untuk saya masukkan ke dalam scheduling, dalam manajemen waktu saya, gitu. Oke, kalau misalkan di timeline-nya itu pendaftaran cuma seminggu lagi, maka saya bisa merencanakan dalam 2 hari ke depan saya sudah harus menyelesaikan essay. Dalam 3 hari ke depan saya harus punya surat rekomendasi, misalkan. Dalam 4 hari ke depan saya sudah harus siap gitu untuk apply, review dulu gitu sama teman-teman gitu. Misalkan H-2 saya sudah harus apply misalkan. Kayak gitu. Nah, dengan kita terbiasa manajemen waktu, maka itu menjadi hal yang biasa untuk kita ya. Dan banyak sekali teman-teman faktanya, banyak sekali orang-orang yang gugur beasiswa itu mereka bahkan gugur sebelum mereka mendaftar. Ya, belum juga daftar udah gugur. Karena apa? Karena nggak bagus dalam manajemen waktunya. Ketinggalan lah gitu, keburu deadline, ada syarat yang kurang lah gitu dan lain sebagainya. Gitu kan. Itu terjadi karena gagal dalam manajemen waktu. Maka kalau udah terbiasa manajemen waktu, kalian nanti ke depannya akan biasa untuk manajemen kesibukan. Ya. Manajemen kesibukan sehingga bisa lebih produktif dan efektif dalam melaksanakan sesuatu. Ya. Dan untuk tips-tips yang lebih lanjut tentang beasiswa, mungkin nanti kita akan coba siapkan gitu webinar khusus tentang beasiswa ya, agar teman-teman bisa lebih terkupas gitu
informasi-informasi tentang beasiswanya. Ini hanya sebuah pengantar saja dan jawaban bonus untuk Kak Rada tadi. Gitu, Kak. Oke, makasih banyak Kak Muntas. Jadi 6 tips ya Kak Rada. Yang pertama kita harus bikin to-do list, kedua harus bikin list prioritas juga, terus harus bikin scheduling, harus bisa mengatasi gangguan, dan juga kita harus bisa memanfaatkan waktu luang untuk bisa memanfaatkan waktu kita agar bisa lebih optimal kayak gitu. Oke, ini yang pertanyaan terakhir Kak Muntas, datang dari bentar. Dari Ahmad Firdaus. Katanya, izin bertanya Kak, gimana caranya untuk mengatur waktu yang tepat bagi kaum rebahan, katanya gitu. Mungkin ini adalah pertanyaan yang sangat mewakili kita semua gitu ya. Kita sangat mencita-citakan kegiatan yang sangat produktif gitu, tapi kita tetap rebahan gitu. Mangga Kak, langsung aja. Oke. Ya, jadi gimana sih cara manajemen waktu yang tepat untuk kaum rebahan gitu ya? Gini, teman-teman. Fakta uniknya adalah saya juga suka rebahan. Ya, emang sih generasi sekarang itu biasanya sangat sangat tidak bisa dilepaskan dari gravitasi kasur gitu kan ya. Kayak rebahan ini banyak sekali pembenarannya gitu, kayak recharge energi lah dan lain sebagainya. Tapi gini, kunci dari manajemen waktu adalah kita bisa menyelesaikan aktivitas kita. Udah gitu doang ya. Maka kalau kita ingin banyak rebahan ya, kita ingin bisa santai-santai, setidaknya selesaikan dulu aktivitasnya. Maka kita akan punya banyak waktu luang. Ya. Kita akan punya waktu luang, dan waktu luang tersebut bisa teman-teman bebas gunakan untuk apa? Mau rebahan nggak apa-apa. Saya tidak melarang rebahan gitu. Ya. Rebahan itu banyak juga manfaatnya, baik itu untuk jeda, untuk kalian jeda ketika melakukan aktivitas. Tapi ingat, jika tujuannya untuk jeda, jangan sampai istirahat kalian, jeda kalian itu lebih lama daripada aktivitasnya gitu. Misalkan aktivitasnya cuma setengah jam, istirahatnya 3 jam, jangan. Ya, tapi harus ya istirahat sewajarnya. Atau kalian rebahan tuh bisa sambil baca buku gitu dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah untuk bisa menemukan waktu agar kalian bisa rebahan dengan baik adalah kalian harus manajemen waktu. Karena alangkah nikmatnya kita rebahan jika misalkan kita sudah menyelesaikan semua tugas-tugas kita. Itu nikmat sekali, teman-teman. Beda dengan kita rebahan, tapi kita masih punya tuntutan, masih punya, aduh, saya masih ada tugas nih nanti malam. Maka rebahan kita itu nggak bakal tenang. Nggak bakal tenang, bakal selalu terkejar-kejar. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ya? Takut nggak keburu gitu kan. Maka kalau kita sudah nggak ada tuntutan apapun, kan enak. Kita rebahan sekarang nih, kita udah nggak ada tuntutan apapun lagi, tugas udah beres, rapat udah beres, persiapan udah beres, gitu kan? Ya, itu semua bisa diketahui kalau kita sudah melakukan manajemen waktu, sudah melakukan scheduling. Ya, maka jika kamu ingin menjadi seorang kaum rebahan, jadilah kaum rebahan yang cerdas gitu. Kaum rebahan yang kamu benar-benar bisa rebahan dengan santai, dan meskipun kamu rebahan, kamu tetap bisa beri perubahan di masa yang akan datang karena kamu sudah melaksanakan tugas-tugasmu. Ya, tinggal sisanya itu pilihan. Rebahanmu akan dijadikan rebahan yang produktif atau tidak. Rebahan yang produktif bisa digunakan sebagai istirahat dan juga menambah wawasan dari HP, misalkan kamu bisa sambil nonton anime dan lain sebagainya gitu. Itu akan sangat nikmat sekali. Tapi syaratnya hanya satu, selesaikan dulu apa yang memang harus kamu selesaikan, gitu ya. Jangan sampai kamu rebahan di waktu yang sebenarnya seharusnya kamu melakukan sesuatu. Gitu mungkin ya untuk pertanyaan terakhir tadi jawabannya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, sip, mantap banget Kak Buntas. Jadi buat Kak Ahmad Firdaus banyak banget ya jalan menuju rebahan yang lebih berarti gitu, yang lebih bisa menciptakan
makna-makna baru gitu ya, bisa sambil baca buku, bisa sambil kita browsing-browsing hal yang bermanfaat gitu. Oke, kita udah sampai nih di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Muntas, tapi sebelum ditutup, barangkali ada closing statement Kak Muntas? Boleh langsung aja ya. Oke, closing statement dari saya, teman-teman. Dalam manajemen waktu, tidak ada teori yang benar-benar manjur, ya. Tidak ada teori yang benar-benar manjur, kecuali kalian benar-benar bisa mempraktikkan apa yang kalian pahami. Saya dulu ketika belum mengetahui banyak tentang teori manajemen waktu, saya bikin teori manajemen waktu versi saya sendiri. Ya, saya bikin versi saya sendiri. Maka teman-teman, jika bertanya, teori apa sih yang paling cocok untuk saya, untuk manajemen waktu saya? Teman-teman tanyakan pada diri sendiri. Coba aja dulu ya. Dengan kamu mencoba, kamu bakal mendapatkan teori atau mendapatkan cara manajemen waktu terbaik untuk dirimu sendiri. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu punya motivasi yang kuat, punya komitmen yang kuat, dan yang terpenting, take action. Lakukanlah sesuatu. Karena percuma jika pengetahuan kita hanya menjadi endapan dalam pikiran kita. Dan cara terbaik untuk bisa mewujudkan pengetahuan kita adalah dengan mempraktikannya. Itu teman-teman, semoga kamu, semoga aku, dan semoga kita semua bisa sukses dalam memanajemen waktu kita, agar kita bisa benar-benar menjadi seorang yang produktif, agar kita bisa menaikkan produktivitas kita, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Sekian, jika ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak sekali lagi ya buat Kak Muntas yang sudah bersedia gitu hadir di webinar nasional pada malam hari ini dan memberikan materi yang sangat inspiratif juga sangat apa ya, jadi reminder buat kita semua. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga apa ya, ada impact yang bagus juga buat Kak Muntas gitu ya. Terus buat teman-teman semuanya, jangan lupa buat isi validasi gitu ya, link validasi buat sertifikatnya, dan juga mengisi absensi gitu. Oke, terima kasih saya ucapkan juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir dari awal gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Muntas dapat bermanfaat, dan juga membantu teman-teman semua gitu untuk bisa dengan mudah gitu mengelola waktunya agar bisa lebih optimal. Terima kasih dan juga mohon maaf kepada teman-teman semua dari saya atas segala kekurangan dan juga apabila ada kata-kata yang menyinggung gitu ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.